Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, apa kabarnya nih? Balik lagi bersama saya di channel Mutemet pada edisi Ramadan ini. Oh iya, pada edisi Ramadan ini saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa pada teman-teman yang menjalankannya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang pada kondisi sehat, stay home karena di negara kita masih sedang diuji dengan pandemi COVID-19. Oke. Langsung saja ke materi kita hari ini adalah yaitu tentang sudut antara dua vektor, materi kelas 10 peminatan, matematika peminatan kelas 10 IPA semester 2. Oke, kita langsung saja ke materinya, tapi sebelum itu seperti biasa untuk di teman-teman like, share, dan subscribe agar video yang bermanfaat ini mudah-mudahan bisa juga bermanfaat untuk banyak orang. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nge-like, kepada teman-teman yang sudah komen, kepada teman-teman yang sudah subscribe dan sudah nonton. Alhamdulillah, ternyata penontonnya udah lebih dari 1.500. Alhamdulillah. Artinya mudah-mudahan video saya ini bisa dipahami dan bermanfaat untuk banyak orang. Oke, kita lanjut ke materi mengingat kembali rumus operasi dot. Oke, seperti yang pada video yang terdahulu, teman-teman ya, ada tentang operasi dot. Operasi dot itu apa? Operasi dot itu seperti ini ya. Operasi skalar dua vektor. A kali B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Maka, nah sekarang yang akan ditanya adalah sudut antara dua vektor ini, ada vektor A, ada vektor B. Yang ditanya sekarang adalah ini nih. Nih besar tetanya ini nih. Nih besar tetanya ini berapa nih besar teta? Ya. Bukan cos ya, karena tidak selalu ditanya cos gitu. Kalaupun ini adalah format ininya, yang ditanya adalah ini nih, ininya nih. Justru ininya nih. Ya. Tetanya nih yang ditanya, berapa sih tetanya gitu. Ya. Gimana cara ngitung tetanya ya? Berdasarkan dari rumus ini, maka cos theta itu berarti sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B. Ingat ini ya, A kali B per panjang A kali panjang B. Nah, ini adalah rumus sudut antara dua vektor. Ingat ini, atasnya A kali B, bawahnya panjang A kali panjang B. Mudah untuk dihafal lah ya teman-teman. Oke, kita ke contoh saja langsung. Contoh misalkan diberikan vektor-vektor A 122 dan B 340. Tentukan besar sudut antara dua vektor tersebut. Nah, oh ya teman-teman, nanti di sini saya juga akan menggambarkan vektornya ini dengan GeoGebra, teman-teman ya, biar penggambarannya lebih jelas saja. Untuk soal-soal yang mungkin dibutuhkan penggambaran ya. Oke, untuk soal seperti ini sepertinya tidak dibutuhkan penggambaran ya. Ada vektor A 122, vektor B 340, tentukan besar sudut antara dua vektor tersebut. Jawab. Karena tadi rumusnya adalah cos theta sama dengan A kali B per panjang A kali panjang B, maka kita harus mencari perkalian dulu A kali B. Berapakah A kali B? Nah, proses perkaliannya juga sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya. 1 kali 3, 2 kali 4, 2 kali 0. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 0 sama dengan 0. Berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Ini adalah hasil dari perkalian A kali B. Selanjutnya, kita tentukan panjang A dan panjang B, lalu nanti dikalikan. Panjang A
rumusnya adalah ini seperti ini ya. Semuanya di kuadrat ini. Berarti A sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Ini sama dengan 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Ini panjang A. Panjangnya adalah sejauh 3. Panjangnya 3. Kalau panjang B sekarang panjangnya adalah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 0 kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 9 tambah 16 sama dengan 25. Maka 25 adalah 5. Nah, kita punya panjang A3, panjang B5. Berarti besar sudutnya adalah, nah rumusnya ini cos theta sama dengan A. Tadi A kali B kita dapat 11. Ini A kali B sama dengan 11. Ini 11 per, nah, panjang A nya sama dengan 3, panjang B nya sama dengan 5. Berarti 11 per 3 kali 5 sama dengan 11 per 15 sama dengan 0,733. Nah, ini tuh bukan sudutnya teman-teman ya. Nah, itu bukan sudutnya ya. Ini hanya adalah, maksudnya belum diubah ke dalam bentuk derajatnya. Jadi 0,755 itu harus dipakai kalkulator, teman-teman. Nah, cari kalau kalkulator itu biasanya ada tombol, ada yang pakai A, R, C, misalkan cos 0,733, ada yang pakai arcos, ada juga yang tulisannya di kalkulatornya itu biasanya cos pangkat min 1, ini 0,733, ini nanti hasilnya akan diubah ke dalam bentuk derajat itu teman-teman ya. Maka hasilnya adalah 42,8 derajat. Di sini adalah 42,8 derajat. Sama ini juga ya, 42,8 derajat. Jadi setelah kita mendapatkan nilai 0,733 ini bukan besar sudutnya. Besar sudutnya itu adalah ini 42,8 derajat setelah diubah, teman-teman. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi ini kita memerlukan kalkulator untuk mengubah ini. Kalaupun tidak mau kalkulator, misalkan ada tabel trigonometri, kalau memang ada ya silahkan, tapi sekarang jarang banget tabel-tabel kayak gitu ya. Sekarang zamannya zaman canggih, zaman kalkulator, zaman komputer ya, bisa langsung gitu ya. Oke, ini contoh yang pertama. Gimana teman-teman, paham nggak? Gampang ya, karena ini langsung saja. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diberikan vektor-vektor posisi untuk A, B, C berturut-turut. A 2I 3J 4K, B nya 5I 2J dan K, C nya 3I plus 5J plus 2K. Tentukan besar A, B, C. Nah, ini sini ada vektor satuannya adalah ada A, ada B, ada C. Oke. Di sini saya ingin menggambarkan dulu deh. Karena yang ditanya sudut, tentukan besar ABC. ABC-nya bukan ABC yang ini ya, bukan ABC yang kecil, tapi ABC yang besar nih. Vektor posisi ABC yang besar ini. Ya. Berarti yang ditanya adalah sudut B sebenarnya. Kalau sudut ABC yang ditanya sudut B. Kalau sudut BAC berarti sudut yang ditanya sudut A. Gitu aja ya. Kalau ada pertanyaan gini berarti sudut yang ditanya adalah sudut B. Oke. Kita gambarkan dulu biar jelas. Nah. Misalkan ABC sama dengan theta, maka cos theta sama dengan BA kali BC per BABC. Nah, ini nih. Takutnya kalian bingung di sini kok jadi BABC gitu ya. Saya mau gambarkan dulu di sini. Oke, kita gambarin dulu. Tadi itu kita tulis teman-teman. Oke, yang pertama kita tulis A
Nah, dalam GeoGebra kalau menulis A kecil ini berarti untuk vektor, kalau A nya besar berarti itu untuk sebuah titik teman-teman ya. Untuk A kecil 2, 3, 4 kita tulis A kecilnya adalah 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Lalu ada B kecil. Nah, B kecilnya adalah, ingat kalau penulisan hurufnya kecil berarti itu untuk apa, vektor munculnya 5 min 2 1. Kita masukin berarti 5 min 2 1. Nah, karena yang C nya adalah 352 352. C nya sama dengan 352. Oke, saya ubah dulu warnanya teman-teman ya, kita rotasi dikit. Nah, ini adalah gambar vektor A, vektor B, vektor C seperti ini ya. Sebentar, saya ubah dulu teman-teman biar warnanya berbeda. Misalkan yang ini warnanya biru, terus kita ganti lagi untuk yang ini. Tiga lima dua warnanya merah. Nah, kita ganti lagi ini. Warnanya hijau, misalkan warna hijau. Kenapa ini lagi? Ini warnanya kita biru lah. Oke. Nah, kenapa saya kasih warna beda-beda? Nah, biar nantinya penggambarannya lebih jelas saja teman-teman ya. Nah, jadi vektor A ini yang hijau, vektor B yang biru, vektor C yang merah. Nah, yang ditanya bukan sudut antara 3 vektor ini ya, sudut antara 2 vektor. Nah, tadi ada titik A, B, C. Nah, titik A itu ada di vektor A, titik B. Nah, sekarang kita buat misalkan titiknya titik A. Nah, kalau membuat titik di GeoGebra itu harus menggunakan huruf besar kapital ya. Kalau A berarti dengan angka yang sama, misalkan itu 2, 3, 4. Nah, itu adalah titik A. Kita gambar lagi titik B sama dengan di sini 5 min 2 1. Oke, terus ada lagi titik C besar sama dengan 352. Nah, oke. Selanjutnya, nah ini saya hilangin dulu deh ini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini ada vektor A, vektor B, vektor C. Nah, yang ditanya adalah sudut ABC. Berarti B nya ini adalah jadi ininya ya. Kita gambar dulu vektor antar 2 titik, vektor B ke vektor A, lalu vektor B ke vektor C, seperti ini teman-teman. Nah, yang ini kita nah, inilah teman-teman yang dimaksud soal yang tadi itu ya teman-teman. Yang ditanya adalah A, B, C nya ini berapa. Nah, kalau dihitung di GeoGebra mah gampang ya, kita tinggal nyari aja sudutnya dengan ini, udah selesai, nemu ke sini. Tapi karena kita akan menghitung dengan cara di rumus,
ini teman-teman. Oke, ini yang ditanya ya, A, B, C ya. Berarti A, B, C ini adalah vektor BA dan vektor BC ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Nah, di sini ada vektor BA kali vektor BC ya. Teman-teman kalau dari gambaran tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, kenapa jadi BA dan BC gitu ya. Per panjang BA kali panjang BC. Oke, kita lanjut lagi pembahasan soalnya. Nah, BA itu sama dengan, nah ini vektor BA sama dengan A min B. Nah, ini ada di awal-awal pembelajaran vektor teman-teman ya. Kalau BA ya jadi A min B, kalau BC ya jadi C min B gitu ya teman-teman. BA berarti A min B 2, 3, 4 dikurangi 5 min sama dengan min 3, 5, 3. Nah, yang kita butuhkan adalah panjangnya. Panjangnya adalah akar 4. Ini nih. Ini dikuadratin, hasilnya sama dengan akar 43. Ingat teman-teman, panjangnya adalah akar 43. Oke. Kita lanjut sekarang BC, berarti C dikurangi B. C dikurangi B sama dengan 352 dikurangi 5 min 21 sama dengan min 271. Nah, sekarang kita cari panjangnya dari sini. Berarti kita dapetin min 2 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 1 kuadrat, kita dapat 3 akar 6 panjangnya teman-teman. Setelah kita dapetin panjangnya, sekarang kita kalikan. Nah, karena tadi vektor BA ini min 3, 53 dan min 271. Nah, kita kalikan yang ini nih teman-teman ya. Min 353 kali ini. Berarti BA kali BC min 353 kali min 271 sama dengan min 3 kali min 2, 5 kali 7, 3 kali 1 sama dengan 44. Ini hasil perkaliannya antara BA dan BC. Nah, udah kita dapetin 3 angka ini, perkalian BA kali BC, panjang BC, terus panjang BA juga. Sudah, kita tinggal langsung masukkan saja. Kita masukkan. Berarti cos tetanya adalah 44 ya. Karena BA kali BC sama dengan 44 per akar 43 dikali 3 akar 6. Ini hitung saja dengan menggunakan kalkulator ya teman-teman, sama dengan 0,9131068. Nah, kalau diubah ke dalam bentuk derajatnya adalah 24,06 derajat ya teman-teman. 24,0 dengan cara yang tadi tuh arcos, tulis teman-teman 0,9131068. Nah, kalian akan mendapatkan nilai ini nih 24,06 derajat. Apakah betul? Coba kita cek dengan menggunakan GeoGebra. Sekarang kita akan cari tahu benar nggak sih sudut B ini sama dengan 24. Nah, sekarang kita cek ini dengan ini. Nah, teman-teman, jelas ya, hasilnya sama dengan gimana ya biar jelas ya. Nah, gini deh hasilnya ini teman-teman ya, 24,06 derajat ini hasilnya. Oke, sama ya, 24,06 derajat. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal kayak begini, tentukan. Jadi kalau kalian bisa gambar ya gambar dulu, kalau tidak bisa digambar juga ingat-ingat aja cara ini ya. Kalau tidak paham, tonton aja ulang sampai benar-benar paham teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Saya ngambil soal dari UN. Sekarang ada UN 2015. Ada panjang A sama dengan 2, panjang B sama dengan 3, A tambah B sama dengan 5. Jika theta adalah sudut antara vektor A dan B, maka nilai sin theta. Nah, makanya tadi saya bilang tidak selalu ditanya cos. Ternyata di sini yang ditanya adalah sin theta. Nah, sin theta berapa? Gitu. Nah, di sini ternyata vektor posisinya tidak ada. Yang ada hanya panjangnya saja, panjang A, panjang B, dan malah ini ada penjumlahan A dan B ya. Nah, di sini ada rumus baru teman-teman.
ada rumus baru yang ingin saya berikan, ingin saya bagi. Rumus barunya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kalau ada A tambah B, kalau ada panjang A tambah panjang B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB cos theta. Ini teman-teman rumusnya ya. Ingat, ini adalah rumus. Jadi sebisa mungkin kalian tandain dengan bikin misalkan mengkotak, dibuat kotak. Kotak ini rumusnya teman-teman ya. Bengkok. Kalau A min B di sini, nah perubahannya adalah di sininya ya teman-teman. Kalau plus maka di sini adalah plus. Kalau di sininya min teman-teman, A min B, maka di sininya juga jadi min. Jadi bukan di sini ya, di sini tetap plus, tapi yang beda di sininya. Ya. Sekarang kita hitung. Berarti kan A tambah B kuadrat sama dengan 5 kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 3 cos theta. Hasilnya sama dengan 25, 4 tambah 9. Nah, 25 diambil 13 sama dengan 12. 12 per 12 sama dengan 1. Nah, cos dari yang menghasilkan 1 itu ya cos 0. Berarti ini tetanya sama dengan 0. Tetanya sama dengan 0 ya, teman-teman. Nah, di sini karena tetanya sama dengan 0, yang di sana yang ditanya adalah sin theta. Berarti sin dari 0 berapa? Sin dari 0 ya 0. Jawabannya ini 0 gitu ya. Berarti jawabannya mana? Jawabannya ini teman-teman ya. Jawabannya adalah ini. Wah, nggak kelihatan. Coba dulu. Jawabannya adalah ini 0 ya. Sin 0 ya sama dengan 0. Itu teman-teman ya. Nah, kalaupun teman-teman nggak ingat rumusnya, sebenarnya ini ada cara gampang. Cara gampangnya gini teman-teman. Kalau di sini misalkan panjang A, tapi ini juga cara gampangnya. Sini 2, sini 3, dan A tambah B sama dengan 5, dengan angka 5 yang 5 bulat, bukan 4, berapa atau 5, berapa. Kalau benar-benar 2, hasil 2 tambah 3 ini hasilnya 5 teman-teman, kayak gini, ini berarti searah teman-teman. Ini berarti arah vektornya searah. Kalau misalkan arah vektor A nya adalah sini gitu ya, ini vektor A nya misalkan, lalu ada vektor B nya juga sama teman-teman, searah gitu ke sini, cuma lebih panjang. Kalau ini misalkan ini panjangnya 2, ini panjangnya 3, maka 2 tambah 3 sama dengan 5. Pasti searah. Kalau benar-benar angkanya ini adalah bukan angka desimal. Misalkan bukan angka pembulatan misalkan 4,9 bla 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 misalkan, atau 5,01 bla bla. Kalau benar-benar bulat hasilnya, maka ini adalah pasti searah. Kalau misalkan ininya tidak bulat seperti ini, itu maka bisa dipastikan tidak searah. Nah, akibat dari searah itu apa? Akibat dari searah itu ya tidak ada sudut yang terbentuk, namanya juga searah. Tidak ada sudut yang terbentuk. Kalau tidak ada sudut yang terbentuk, ya berarti sudutnya sama dengan 0 kayak gini nih. Sudutnya sama dengan 0. Karena tidak ada sudut yang terbentuk. Nah, nanti ada juga teman-teman, ada yang misalkan begini, ada contoh soal yang panjang, misalkan ada panjang A nya 2, panjang B nya misalkan ada contoh soal kayak gini 3, lalu panjang A tambah B, ini bukan, sorry, panjang A nya misalkan 3, ini 3, panjang B nya adalah 4, ada soal kayak gini misalkan, lalu panjang ininya adalah 5. Nah, ini kan kalau ditambah 3 tambah 4 tidak mungkin 5 gitu, 3 tambah 4 tidak mungkin 5.
Untuk soal kayak gini, nah kita harus curigai ini tuh adalah triple Pythagoras, teman-teman. Ya, 3, 4, 5. Kalau ada soal yang pasti kayak gini, oh 3 tambah 4. Oh ini kok tambah B jadi 5. Kita harus curigai ini adalah triple Pythagoras, dan sudut yang terbentuknya adalah sudut tetanya berarti sama dengan 90 gitu ya. Tanpa kita harus pakai rumus ini, teman-teman. Ya. Kita harus curigai kalau 3, 4, 5, oh berarti sudut yang terbentuknya ada 90. Triple Pythagoras. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan tadi ini, kalau misalkan 2 tambah 3 persis sama dengan 5, ini berarti oh ini searah gitu. Kalau yang ini udah jelas tidak searah, 3, 4 jadi 5 udah jelas tidak searah, tapi ini triple Pythagoras menjadi apa, siku-siku ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini ada UN tahun 2013. Diketahui P sama dengan min 3, 30, Q-nya 1, 3. Apabila sudut A yang dibentuk antara vektor P dan Q, maka tangan A. Nah, yang di sini ditanya adalah tangan. Jadi tidak selalu yang ditanya itu adalah cos, ya teman-teman. Bisa jadi yang ditanya adalah hal yang lain. Perbandingan yang lain, bisa sin, bisa cos, bisa tangan. Nah, ini rumusnya adalah seperti ini, teman-teman ya. Seperti di awal. Berarti A kali B per A. Nah, walaupun di sini P dan Q, bukan berarti rumusnya harus kekeh. Oh, ini kok bukan A dan B, yang nggak harus juga. Ini artinya kalau ada vektor P dan Q, ya udah ini P Q per ya panjang P kali panjang Q gitu. Jangan maksain harus A dan B ya. Ini kan hanya contoh saja. Oke, lanjut. Berarti kita nyari perkalian. Nah, kalau perkaliannya sudah tahu lah. Hasilnya sama dengan 6, lalu panjang P-nya kita dapat 3 akar 2, lalu panjang Q-nya kita dapetin akar 14, berarti cos sama dengan 6 per 3 akar 2 dikali akar 14. 3 akar 2 kali akar 14 sama dengan 3 akar 28. Karena 28 ini artinya 4 kali 7 ya, teman-teman. Berarti akar dari 4 2, 3 kali 2 sama dengan 6, berarti tinggal 6 akar 7. Nah, 6 akar 7 ini bisa coret. Hasilnya sama dengan 1 per akar 7. Nah, kalau cosnya 1 per akar 7, tangannya berapa? Nah, tangannya sama dengan ini. Tangannya akar 6. Loh, kok akar 6? Nah, gini teman-teman. Ingat-ingat lagi pelajaran trigonometri. Kalau cos itu apa, teman-teman? Di sini harus ingat pelajaran trigonometri. Kalau yang sudah paham trigonometri sih gampang. Oh, tangan theta sama dengan akar 6. Tapi kalau yang belum paham gini, teman-teman. Ini sekedarnya aja. Ya, jika ada segitiga siku-siku misalkan gitu. Cos itu kan misalkan ini adalah tetanya. Nah, ini theta. Nah, yang disebut cos itu kan, cos itu sami. Sa itu mana? Sa itu ini nih. Sa. Kalau ini adalah de, kalau ini adalah mi, gitu ya. Cos itu kan sami. Samping per miring. Oh, berarti angka ini itu sama dengan sa-nya itu di sini adalah 1. Kalau cos ya. Cos sama dengan sa per mi. Nah, berarti ini tuh sama dengan sa gitu, teman-teman. Dan ini sama dengan mi gitu. Berarti sa-nya 1, mi-nya sama dengan akar 7. Lah kalau sa-nya 1, mi-nya akar 7, berarti d-nya berapa? Ya, d-nya tinggal hitung aja. D itu sama dengan, berarti kan akar 7 kuadrat dikurangi akar 7 kuadrat dikurangi 1 kuadrat gitu ya. Akar 7 kuadrat ya 7, 1 kuadrat ya 1, berarti 7 diambil 1 sama dengan akar 6. Nah, berarti D-nya itu sama dengan akar 6, akar 6. Nah, D-nya adalah akar 6. Nah, karena yang ditanya adalah tangan. Nah, tangan itu ingat, kalau ini cos sami, kalau tangan apa? Kalau tangan itu berarti
Rumus perundingannya biasanya adalah desa. Nah, desa itu apa? Berarti D-nya adalah akar 6. Akar 6, sa-nya adalah 1. Oh, berarti akar 6 per 1, ya udah akar 6 saja. Maka jawabannya adalah akar 6. Tangen tetanya adalah akar 6. Nah, berarti sini jawabannya adalah di D ini nih. Jawabannya adalah D akar 6. Gitu teman-teman ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan dan pertemuan kita untuk vektor kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Stay di rumah, tetap semangat, tetap sehat, tetap berdoa mudah-mudahan negara kita yang sedang diuji ini segera berakhir ujiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.